kita berada di waktu-waktu terbaik untuk beramal. Dalam 1 tahun para ulama sepakat hari-hari di 10 hari bulan Dzulhijjah itu adalah hari paling afdal dalam melakukan. La tayasu min rauhillah, innahu la yasu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. Tapi bagi seorang mukmin itu tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Mari kita berusaha, mulai dari nasihat, mengingatkan anak-anak kita. Terlepas nanti akhirnya mau jadi apa, itu di luar kemampuan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Kalau tahun lalu selesai jam 5, maka target dari DKM kepada ketua panitia tahun ini jam 4 maksimal. Terus ini akan diawasi oleh Pak Irsan Hidayat. Beliau ini adalah seorang yang kasep, ya. Alhamdulillah ada di samping kiri saya. Allahu Akbar, Allah. Tujuan diselenggarakannya ibadah Idul Adha dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban. Ini adalah sesuai dengan syariat yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kegiatan ini adalah merupakan kegiatan ibadah. Sehingga kami memang tekankan betul kepada para panitia untuk mari kita luruskan niat bahwa syarat diterimanya ibadah adalah imut, ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas semata-mata karena Allah, mengharap ridha Allah. Mutaba'ah adalah pelaksananya harus sesuai dengan syariat Allah yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, bahwa di dalam melaksanakan kegiatan ini kami mengharapkan panitia untuk di samping imut juga baik, bahagia dan enjoy. Sehingga dengan orang yang bahagia dan enjoy, maka dia akan bisa memberikan layanan yang terbaik. Baik layanan kepada mudhohi, layanan kepada warga, layanan kepada masyarakat, layanan kepada aparat, maupun layanan-layanan lainnya. Termasuk layanan kepada internal panitia. Sehingga dengan layanan yang terbaik, insya Allah apa yang diharapkan, baik sesuai dengan syariat maupun diharapkan oleh warga, oleh jamaah, oleh mudhohi, sesuai dengan yang diharapkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaitan dengan rencana pelaksanaan Idul Adha hari ini, saya selaku ketua panitia mempunyai rencana sebagai berikut. Berdasarkan pengalaman tahun lalu, kurban tahun lalu, menurut saya secara umum hasilnya lebih bagus, lebih baik. Memang ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, tapi secara keseluruhan saya dapat menyatakan itu baik. Indikasinya pertama, tidak ada komplain baik dari mudhohi maupun dari penerima cantingan yang lain.
Yang kedua, pekerjaan selesai memang jam 5 sebelum maghrib. Oleh karena itu, saya mengasumsikan untuk tahun ini bahwa panitia itu jangan terlalu banyak berubah komposisi dari yang tahun yang lalu, sehingga harapannya mereka bisa lebih paham pekerjaan masing-masing karena tahun yang lalu sudah mengerjakan. Dan harapan yang lebih detailnya adalah kalau ini bisa berjalan dengan lancar, mudah-mudahan pelaksanaan pekerjaan bisa selesai lebih awal daripada pelaksanaan pekerjaan tahun kemarin. Kenapa saya punya prinsip begitu? Karena dari segi jumlah hewan kurban, sapi tahun sekarang dengan tahun yang lalu jumlahnya sama 19 ekor. Kambing juga tahun kemarin 27 ekor, sekarang 26 ekor. Sedangkan panitia relatif jumlahnya bertambah kalau secara tim. Dan secara alur pekerjaan mereka sudah memahami pada tahun yang lalu. Itu harapan saya seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah pelaksanaan kurban sampai saat ini terlihat lancar ya, dan mudah-mudahan sampai sore, sampai selesai nanti insya Allah kita lancar, karena kita tentunya sudah banyak pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, dan mungkin sudah puluhan kali kita mengadakan ibadah Idul Kurban ini. Ada beberapa hal yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, terutama zaman Covid ya. Kalau Covid kan semuanya lewat koordinator. Nah, pada saat ini kita koordinator ada, kupon juga ada gitu. Jadi ada dua hal, karena memang dengan koordinator tidak bisa kita kita harus kita lakukan dengan koordinator. Kupon juga akan kelihatan syiarnya lebih besar gitu, sehingga kita ada pergeseran penduduk ya untuk mensyiarkan kurban ini. Itu yang pertama yang ada perbedaannya. Yang lain-lainnya saya pikir sama saja, dan kelihatannya karena kita makin pengalaman jadi semakin cepat, dan juga para panitianya juga semakin skillnya bertambah, pengalaman bertambah. Tentu saja mudah-mudahan kita harapkan menurut ketua ini jam 4 sudah selesai. Kalau tahun kemarin jam 5 selesai, mudah-mudahan tahun ini jam 4, karena memang kita desain sedemikian rupa selesai. Kemudian juga untuk kedepannya, bukan saran, artinya harapan ke depan bahwa pelaksanaan ini akan kita tetap pertahankan, pelaksanaan kurban ini malah mudah-mudahan akan semakin maju, semakin bagus ke depan. Cuman barangkali yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kerjasama dengan para DKM lain. Dengan DKM lain, sehingga kalau dengan ada pengalaman, ada kerjasama dengan DKM lain, kita bisa memetakan kira-kira di mana tempat-tempat yang bisa kita distribusikan dengan adil. Kalau sekarang kan mungkin saja satu tempat bisa ada banyak kurban, satu tempat ada kekurangan. Kalau ada kerjasama TKM, kita bisa membuat satu kerjasama, bisa memetakan bersama di mana daerah-daerah yang potensial untuk kita berikan, mana-mana daerah yang tidak kita berikan. Karena memang jangan sampai menumpuk di satu tempat dan berkekurangan tempat lain. Itu saja saya pikir yang paling urgen ke depan itu adalah bagaimana kita bisa bekerja sama dengan DKM lain supaya bisa kita memetakan bersama-sama di mana para mustahik yang betul-betul mustahik supaya bisa kita layani dengan baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Oke, saya memilih di Muhajirin karena lokasi masjidnya dekat dengan rumah. Dan setiap Jumat memang saya sholat di sini, juga ikut program-program di Rosa dan Taksin juga di sini. Bagus ya, sekarang udah komplit banget ya fasilitas-fasilitasnya, program-programnya. Setiap subuh juga ada kajian-kajian dan sebagainya, sangat bagus. Untuk ke depan yang mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi, diperbanyaknya jamaah-jamaah dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada Bapak Ibu jamaah muhajirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat ihsan, serta nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Al-Muhajirin yang insyaallah dirahmati Allah. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Izinkan saya menyampaikan rangkaian acara salat Idul Adha pada pagi kali ini, yaitu pertama-tama kita ada sambutan dari Ketua Pelaksana Idul Adha Bapak Suryana, lalu kedua Rusyana, lalu dilanjutkan oleh sambutan Ketua DKM Al-Muhajirin Ustadz Pak Sigit Diptono, lalu dilanjutkan salat Id dan khutbah yang akan dibawakan oleh Ustadz Yusmin Nuryadin SAG. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustadz Rusyana, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Ketua DKM Al-Muhajirin, yang terhormat jajaran pengurus RW 10 Antapani Kidul, yang terhormat Ustadz Yusmin Nuryadin, hadirin jamaah salat Idul Adha yang sama-sama mengharapkan ridho Allah. Izinkan kami dari Panitia Idul Adha 1444 Hijriah DKM Al-Muhajirin untuk menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, alhamdulillah kami telah menerima titipan hewan kurban sebanyak 19 ekor sapi dan 25 ekor kambing, dan biasanya kambing masih bertambah. Mudah-mudahan insya Allah kami akan melaksanakan penyembelihan dimulai paling lambat hari ini pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Mudah-mudahan kami selaku panitia diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan amanat sebaik-baiknya dan sesuai dengan syariat Islam. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada jamaah yang telah atas kepercayaannya menitipkan hewan kurban ke DKM Al-Muhajirin. Mudah-mudahan amal ibadah yang dilaksanakan oleh bapak-bapak yang ibu-ibu yang kurban mendapat pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan kami mengucapkan jazakallahu khairan katsira. Selanjutnya, dengan melaksanakan ibadah kurban ini, kita mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam itu sebagai bentuk rasa syukur dan ketaatan kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan ini menjadi melalui kurban ini sebagai menagungkan syiar agama Allah. Selanjutnya, untuk yang akan bertindak selaku imam dan khatib pada salat Idul Adha ini adalah yang terhormat Bapak Ustadz Yusmin Nuryadin SAG atau Abu Amar, dan tema yang akan diusung adalah melalui
kekuatan keluarga melahirkan pemimpin yang takwa. Demikian, semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapat pahala dan limpahan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin sidang jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah bahwa sampai dengan pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan sisa usia kita masing-masing. Kita masih diberikan kekuatan dan kemampuan oleh Allah untuk melangkahkan kaki ke lapangan ini. Salawat dan salam marilah kita panjatkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Insya Allah untuk kita dan keluarga kita sekalian. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, izinkan kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Yusmin Nuryadin SAG, atau ibu dan bapak sekalian atau adik-adik yang muda-muda ini. Lebih terkenal beliau adalah Ustadz Abu Amr. Beliau berasal dari NTT. Insya Allah nanti akan menjadi imam sholat Idul Adha dan akan menjadi khotib Idul Adha pagi hari ini. Sayang kalau tidak disimak. Jadi rangkaian mendengarkan khutbah adalah rangkaian dari ibadah Idul Adha. Jadi setelah sholat kita mendengarkan, menyimak ke khutbahnya. Jadi sebelum khutbah selesai dimohon untuk tidak meninggalkan tempat ini. Dan jika nanti pada saat menyimak khutbahnya ada yang terlewat, insya Allah bahwa materi khutbah ini akan diunggah di YouTube kita bersama, yaitu YouTube alamatnya Al Muhajirin Antapani Kidul. Sekali lagi alamat YouTube-nya adalah Masjid Al Muhajirin Antapani Kidul. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sekali lagi, like, subscribe, dan share. Itu yang pertama. Yang kedua, izinkan kami menyampaikan beberapa hal tentang program-program DKM. Program rutinnya seperti biasa, sholat 5 waktu berjamaah. Kami mengajak bagi jamaah, khususnya jamaah laki-laki, baik yang sudah balik maupun yang masih anak-anak, mohon ibu dan bapak sekalian untuk mendorong putra-putranya untuk sholat berjamaah di masjid. Dan masih anak-anak harus kita biasakan agar nanti dewasanya tidak usah disuruh lagi, karena sudah terbiasa dari sejak kecil. Dan yang kedua, kajian rutin di Masjid Al Muhajirin untuk bapak-bapak. 1 pekan ada 5 hari, sehingga yang libur hanya 2 hari saja. Tiap hari Selasa kajian akidah atau tauhid, yang hari Kamis pada subuh, semuanya pada subuh.
Kamis adalah kajian sunnah atau hadis, kitab Riyadhus Shalihin. Hari Sabtu adalah kajian sirah nabawiyah dan kajian fikih, baik fikih ibadah, fikih muamalah dan seterusnya. Dan untuk Rabu pada subuh dan Ahad pada subuh adalah pelajaran tahsin bagi bapak-bapak yang mungkin sama sekali belum bisa baca Quran atau sudah bisa baca Quran tapi tajwidnya belum betul, makhrajul hurufnya belum betul. Kami undang untuk hadir di Rabu pada subuh dan Ahad pada subuh. Yang berikutnya bagi anak-anak adalah ada program maghrib mengaji. Setiap maghrib sampai dengan Isya untuk anak-anak ada program maghrib mengaji. Dan untuk anak-anak juga setiap hari Sabtu pada sholat asar untuk anak-anak kami berikan Arab and Sundanese conversation. Jadi tadinya ada 3 paket sebetulnya, bahasa Arab, bahasa Inggris dan bahasa Sunda halus. Ini kami akan ajarkan kepada anak-anak sambil bermain. Silahkan mungkin bagi yang punya putra-putri atau cucu, tiap Sabtu pada asar untuk hadir di sini akan diberikan bagaimana dia, kata kuncinya adalah dia berani untuk berbicara bahasa Arab, berani berbicara bahasa Sunda yang halus, dan berani berbicara bahasa Inggris daily conversation. Semuanya gratis. Itu ibu dan bapak sekalian mohon disampaikan kepada anak cucu kita. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah program unggulan kami tahun ini adalah pemberantasan buta huruf Al-Quran. Bagi tadi yang belum bisa sama sekali atau sudah bisa tapi tajwid atau makhrajul hurufnya belum betul, silahkan. Kesulitan kami adalah mendata siapa-siapa yang belum bisa membaca Al-Quran, siapa-siapa yang sudah bisa membaca tapi tajwidnya masih belum betul, belum tahu makhrajul huruf, belum tahu sifat-sifat huruf dan seterusnya. Beliau ini adalah ahlinya di situ. Itu ibu dan bapak sekalian. Dan berikutnya adalah yang kami layani untuk ibu dan bapak sekalian adalah program pemulasaraan jenazah, baik bagi RW 10 dan sekitarnya jamaah al-muhajirin, maupun mungkin saat ada tamu yang hadir di sini maka kami akan layani sepenuhnya kecuali biaya di makam. Insya Allah semua biaya itu sampai dengan penyewaan ambulans gratis dan ditanggung semuanya oleh DKM Al-Muhajirin tanpa ibu dan bapak sekalian mengeluarkan iuran. Bagi yang tidak mampu, kami akan tanggung sampai dengan biaya makamnya. Sekali lagi, tolong kalau nanti ada oknum-oknum yang mengatakan atau mengaku-ngaku dari pemakaman dan sebagainya minta biaya untuk yang kaitannya sampai dengan ambulans, tidak ada. Untuk biaya ke makam akan langsung mengurus di makamnya sekalian. Dan berikutnya adalah mungkin di kotak amal ibu dan bapak sekalian melihat yang namanya QRIS yang kami print merah hitam di situ. Itu adalah kami fasilitasi untuk ibu dan bapak sekalian termasuk putra putri dan cucu bersedekah rutin harian berapapun nilainya. Jadi yang sudah masuk ada yang rutin tiap hari 2.000, ada yang 5.000, ada yang 10.000, ada yang 20.000, ada yang 50.000, ada yang 100.000, bahkan ada yang 500.000. Walaupun yang 500.000 memang tidak harian, tapi insya Allah itu bagian dari kita mempermudah bahwa gawai kita, gadget kita bisa bermanfaat bagi kita untuk menyelamatkan kita. Dan yang berikutnya adalah sekali lagi tadi YouTube Al-Muhajirin Antapani Kidul. Yang terakhir ibu dan bapak sekalian, karena ini amanah dari Ketua RW 10. Yang pertama, Bapak Dede Amar selaku Ketua RW 10 menitip salam kepada ibu dan bapak sekalian bahwa pagi hari ini beliau tidak bisa bersama kita untuk sholat Idul Adha maupun menyembelih hewan kurban di sini karena beliau dapat amanah dari orang tua pada saat ayahnya meninggal pada saat Idul Adha, tolong jagain ibu di Ciawi. Jadi beliau pagi ini sholat di Ciawi, nanti menyembelih kurbannya di Ciawi. Titip salam kepada ibu dan bapak sekalian. Dan satu hal lagi juga beliau mohon doa restu ibu dan bapak sekalian bahwa di bulan Februari 2024
beliau diberikan amanah oleh PGRI Jawa Barat untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah Jawa Barat. Mohon doa ibu dan bapak sekalian. Bagi yang belum mengenal Bapak Dede Amar, mungkin pada saat keluar nanti di situ terpampang Bapak Dede Amar. Itu saja pesan dari Pak Dede Amar. Sekali lagi beliau minta maaf tidak bisa bergabung bersama kita di sini. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika selama ini layanan dari DKM Al Muhajirin, terutama dari saya pribadi yang diberikan amanah oleh Bapak sekalian, mungkin ada tutur kata kami, perilaku kami yang tidak berkenan di hati ibu dan bapak sekalian, baik disengaja maupun tidak sengaja, yang mungkin bikin nyeri hati. Betul ya, nyeri hati. Mohon maaf sekali lagi. Insya Allah bahwa apa yang kami lakukan semata-mata dalam rangka meningkatkan layanan kami kepada jamaah sekalian. Kami adalah pelayan, bukan penguasa DKM. Sekali lagi, itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ذلكم الله رب
ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومواله وبعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Hamba-hamba Allah yang sama-sama mengharap rahmat dan ridhonya. Kesyukuran yang tak terhingga buat kita saat ini. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di tempat yang insya Allah penuh keberkahan dan kemuliaan dalam rangka menjalankan ibadah salat Idul Adha. Yang tentu harapan kita semua mudah-mudahan langkah niat tulus kita dan pertemuan kita ini menjadi catatan amal besar insyaallah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hamba-hamba Allah, seperti yang kita fahami bersama dan ketahui bersama bahwa
dalam waktu bersamaan saudara kita, sahabat kita, keluarga kita, dan kaum muslimin dan muslimat seluruh dunia saat ini sedang berkumpul menjalankan ibadah haji di Mekah Al-Mukarramah. Tentu pula kita pun berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saudara-saudara kita di sana dapat menjalankan ibadah haji sampai tuntas dan mendapatkan haji yang mabrur, dan semoga pula akan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat dan selamat sampai tujuan. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan dalam pengumuman berkaitan dengan khutbah kali ini, yang menyampaikan tema adalah kekuatan keluarga melahirkan pemimpin yang takwa. Hadirin dan hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bicara masalah kepemimpinan, walau tidak berkaitan dengan urusan tahun politik, tapi memang mau tidak mau nanti pada akhirnya adalah akan berpengaruh kepada kepemimpinan bangsa kita ke depan. Bahwa lahirnya kepemimpinan itu bagi kita kaum muslimin dan muslimat pasti akan berkaitan dengan kekuatan keluarga. Tidak lahir secara tiba-tiba tanpa keluar lahir dari keluarga. Karena bagaimanapun sejarahnya bisa kita lihat. Bagaimana kita membicarakan Idul Adha sekarang adalah membicarakan tentang Nabi. Nabi, bapak para Nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, oleh karenanya mari kita mengambil pelajaran yang luar biasa dari para Nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana ternyata keluarga Nabi Ibrahim itu adalah melahirkan pemimpin-pemimpin besar, melahirkan para nabi. Dan bisa kita pahami bersama bahwa Nabi Ibrahim itu melahirkan yang pertama dari istrinya Sarah adalah Ishak, yang kemudian melahirkan keturunan-keturunan para nabi sampai Nabi Isa alaihissalam. Kemudian dari Siti Hajar melahirkan Ismail, yang kemudian melahirkan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, yang ujungnya adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau di antara Nabi Ismail dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada nabi, tapi luar biasanya dengan begitu panjangnya perjalanan lahirnya manusia ke dunia ini, di antara Nabi Ismail sampai Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW, itu luar biasa. Ujungnya adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari keluarga Nabi Ibrahim lah terinspirasi ibadah-ibadah, mulai dari ibadah haji. Di sana ada sa'i, di sana ada tawaf, di sana ada lempar jumroh. Itu ternyata adalah lahir dari sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, yaitu anak. Begitupun dalam urusan kita menyembelih hewan kurban yang saat ini sudah luar biasa. Tadi Pak Ketua menyampaikan tentang berapa banyak hewan kurban yang disembelih. Itu semua adalah lahir dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang menggambarkan pengorbanan, siap mengorbankan segala sesuatunya untuk Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya digantikan dengan hewan kurban. Hamba Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa pelajarannya? Setelah kita tahu bahwa dari keturunan Ibrahim alaihissalam lah, dari keluarga Ibrahim alaihissalam lah kepemimpinan itu lahir, peribadahan itu lahir, dan segala sesuatu yang akhirnya ujungnya adalah kemaslahatan umat manusia. Yang pertama adalah, poinnya adalah
Ternyata untuk melahirkan pemimpin yang besar itu mulai dari mimpi dan doa orang tua. Perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum membicarakan tentang mimpinya untuk menyembelih anaknya, itu ternyata berawal dari doa beliau, Rabbi habli minas solihin. Doa yang sangat singkat tapi padat dengan makna, yaitu ada keinginan yang luar biasa seorang orang tua ingin melahirkan anak yang soleh. Dan inilah cara terbaik bagi kita ketika kita menginginkan anak kita menjadi anak yang soleh. Wujud nyatanya adalah dengan doa, karena doa adalah sesuatu senjata yang luar biasa bagi seorang mukmin. Doa menggambarkan diri kita adalah hamba yang lemah. Doa menunjukkan bahwa kita selalu menyandarkan segala sesuatunya kepada yang maha kuat, maha hebat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalimat-kalimat doa ini selalu kita lontarkan setiap kita sholat. Dan bahkan sebutan sholat itu menggambarkan bahwa kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Apalagi ketika kita menginginkan anak menjadi anak yang soleh, maka tentu kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menitipkan anak itu kepada kita semua adalah anak yang soleh. Hamba Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita sampai meminta kepada Allah untuk melahirkan, untuk mewujudkan anak yang soleh? Karena kita menginginkan, pertama adalah pemimpin. Pemimpin yang akan memimpin umat Nabi Muhammad SAW ini. Yang kedua, agar anak nanti bisa mendoakan kita. Dan kita sadar betul bahwa diri kita ini penuh dengan kekurangan, kesalahan, yang tentu kita mengharapkan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kita semua. Dan di antara harapan kita adalah doa anak-anak kita yang soleh. Yang menjadi pertanyaannya adalah, mungkinkah anak itu akan mendoakan diri kita, sementara kita sendiri tidak pernah mendoakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar melahirkan anak yang soleh? Mungkinkah anak kita itu mendoakan kita, sementara dalam waktu bersamaan tidak pernah tersentuh dengan air wudhu, tidak pernah datang ke masjid, tidak pernah membacakan Al-Quranul Karim? Tidak mungkin. Karena doa itu adalah lahir dari jiwa-jiwa yang bersih, yang mengharapkan ampunan Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karenanya, sebelum kita mengharap doa dari anak-anak kita, mari kita doakan dulu anak-anak kita dan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta kepada Allah agar menjadikan anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh. Begitulah yang disampaikan, yang terlihat dari Nabi Ibrahim alaihissalam selalu berbicara masalah perjuangan dakwah ke depannya. Beliau ingin mendapatkan keturunan yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, jangan bosan untuk mendoakan anak-anak kita. Apalagi sahabat-sahabat yang baru menikah, sering-seringlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menitipkan kepada kita anak yang soleh. Bagaimana dengan kita yang sudah melahirkan anak dan kemudian sekarang terwujud nyata, sudah terlihat dan tidak bisa lagi melahirkan lagi anak yang baru bagi kita semua? Ayo kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dalam perjalanannya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah sehingga anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Kemudian yang kedua, pelajaran penting buat kita semua. Ternyata selain mimpi dan selain doa untuk melahirkan pemimpin itu, pemimpin yang soleh itu, mari kita mendidiknya. Mari kita berusaha mendidik, membina mereka, berusaha mengarahkan mereka pada jalan yang benar, nasihati mereka.
Walau dalam kenyataannya diri kita ini tidak seberapa, kalau kita melihat diri kita, apalagi masa lalu kita, rasanya tidak pantas melahirkan anak yang soleh, pemimpin yang soleh, pemimpin yang takwa. Tapi bagi seorang mukmin itu tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Mari kita berusaha, mulai dari nasihat, mengingatkan anak-anak kita. Terlepas nanti akhirnya mau jadi apa, itu di luar kemampuan kita. Yang penting bagi kita sebagai orang tua, arahkan anak-anak kita kepada jalan yang baik. Kalau saatnya untuk urusan ibadah, kalau saatnya oleh Allah Subhanahu wa taala memanggil untuk sholat, ajak anak-anak kita untuk sholat. Kalau saatnya anak kita tahu bahwa mereka kemampuan tidak mampu untuk membaca Quran, ajak mereka ke majelis Al-Quran agar mereka mampu membaca Al-Quran. Dan ingat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai pembekalan anak-anak kita hanya fokus dalam urusan dunia. Dan sebenarnya dalam urusan dunia itu tanpa kita ceramahin sudah semua faham. Survival bagi seorang mukmin, bagi manusia itu sudah hal yang biasa. Tapi dalam urusan akhirat seringkali kita lupa. Padahal akhirat itu adalah perjalanan yang hakiki buat kita semua. Puncak kesuksesan kita itu adalah datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam membawa amal kebaikan kita. Dan kita mendapatkan ampunan Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah fauzan azima, kesuksesan yang paling besar bagi kita semua. Walau dalam urusan dunia kita pas-pasan dan bahkan ketinggalan dari orang lain, tapi ingat bahwa kesuksesan yang hakiki buat kita semua adalah saat kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebenarnya ketika kita menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu? Bukan sekedar keyakinan bahwa kita akan mati dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak. Bukan semata itu. Akan tetapi ketika kita bicara masalah bahwa kita ini milik Allah, berarti siap mengikuti aturan Allah. Dan ketika kita menyatakan wa inna ilaihi rajiun, sungguh kami ini akan kembali kepada Allah, berarti siap-siap membekali diri kita untuk membawa amal-amal kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan harapan kita semua, setiap amal-amal itu menjadi amal kebaikan yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita, yang kemudian akhirnya kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat itulah yang kita harapkan ketika kita membicarakan tentang anak-anak kita, maka mudah-mudahan anak kita pun itu akan membawa kita, mendorong kita menjadi orang hamba yang sukses nanti di akhirat kelak ketika datang kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu anak-anak kita pun memberikan syafaat pada kita semua. Dan yang terakhir, ketika kita bicara masalah pemimpin yang taat, pemimpin yang takwa, mari kita mulai dengan keteladanan. Nabi Ibrahim alaihissalam sampai menjadi teladan itu dikarenakan beliau duluan melakukan kebaikan-kebaikan sehingga diikuti oleh anak keturunannya dan bahkan menjadi contoh buat kita saat ini. Bagaimana beliau menjadi nabi tauhid, nabi yang mengajarkan bagaimana bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang mengajarkan pengorbanan, bahkan anak sekalipun beliau korbankan demi Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya sebelum kita membicarakan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, anak-anak kita menjadi pemimpin masa depan, mari kita perlihatkan kesolehan diri kita dulu. Kalau kita mengajak anak kita menjadi soleh, mari kita berusaha kita menjadi soleh. Kalau anak kita ingin menjadi anak yang rajin ke masjid, mari kita mulai dari diri kita menjadi pribadi yang rajin ke masjid. Kalau kita ingin anak-anak kita ingin pandai membaca Al-Quran, mari kita mulai dari diri kita untuk belajar Al-Quran.
terlepas dari tingkatannya. Yang bisa jadi ketika kita melihat ternyata anak-anak kita lebih pandai daripada kita, tidak jadi masalah. Tapi mari kita memberikan contoh buat anak-anak kita, sehingga anak-anak kita melihat bahwa kalau bicara masalah Quran, oh ternyata Quran itu luar biasa, penting untuk dipelajari. Tuh, orang tua saya juga rajin untuk belajar Al-Quran. Oh ternyata sholat itu penting. Kenapa? Itu lihat, orang tua saja rajin ke masjid untuk menjalankan sholat, dan seterusnya. Menghormati orang tua itu adalah penting. Tuh ternyata orang tua saya selalu silaturahim ke nenek saya, ke kakek saya. Nah oleh karenanya, mari kita jadikan pribadi kita menjadi teladan buat anak-anak kita. Dan insya Allah dakwah bil hal, yang ini menjadi hal yang sudah biasa dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Itu ternyata memberikan pengaruh besar sebelum kita berkata-kata kepada orang lain. Dakwah action itu menjadi sesuatu yang luar biasa pengaruhnya. Nah oleh karenanya, yuk kita semua menjadi teladan bagi siapapun, terutama buat keluarga kita. Dan insya Allah kalau seperti ini adanya, insya Allah kita akan melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan. Dan apapun saat ini yang kita lihat kepemimpinan, itu adalah bekas lahir dari kepemimpinan sebelumnya. Nah oleh karenanya, sebelum kita membicarakan kepemimpinan, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Insya Allah kalau kita sudah mulai dari kepribadian yang pribadi yang takwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperlihatkan mana yang pantas kita pilih nanti ke depan, apakah menjadi pemimpin yang soleh. Maka tentunya kita akan memulai dari kesolehan diri kita, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, ittaqullah. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan memperlihatkan furqan, perbedaan, mana yang hak, mana yang batil. Dan seyakin-yakinnya ketika kita menjadi pribadi yang soleh, insya Allah akan memperlihatkan pemimpin yang soleh pula. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kita pemimpin yang soleh sesuai dengan doa kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan akhirnya mari sejenak memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita, baik itu ibadah salat maupun ibadah penyembelihan hewan kurban, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Ya Rahman ya Rahim ya limal ghaib wasyahadah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.